Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah perencanaan pajak. Ya, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pajak internasional. Ya, sebenarnya ini harus disampaikan pada pertemuan ke-15, tapi saya mengatakan penting ya kita membahas materi ini terlebih dahulu pada pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan ke-14 ya, berkaitan dengan perencanaan pajak internasional. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa berkaitan dengan perencanaan pajak internasional tentu harus berkaitan dengan tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Itu yang pertama. Karena kita sudah menggunakan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty, kita juga akan berpedoman atau menggunakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Ya, baik Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini berkaitan dengan pajak penghasilan ya. Nah, pajak penghasilan yang berkaitan dengan transaksi internasional, misalnya adalah PP Pasal 26, yang mana pajak penghasilan Pasal 26 ini akan dikenakan kepada orang pribadi atau badan, ya, yang nantinya akan dikenakan orang pribadi atau badan, badan orang asing atau wajib pajak luar negeri. Tarif yang dikenakan adalah 20%. Ya, itu berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri, yaitu orang pribadi maupun badan orang asing. Ya, badan asing. Di mana ketika badan atau orang pribadi ini atau warga negara asing ini menerima penghasilan di Indonesia, tentunya akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26 ya pada saat kita menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kita lihat contohnya di dalam perencanaan pajak internasional. Pada perusahaan manufaktur domestik, Tuan Holmes memulai Polycon Lens Company bertahun-tahun yang lalu untuk memproduksi lensa akrilik sebagai bahan utama kaca pembesar. Nah, perusahaan telah berkembang dengan baik dan penasehat pajak domestik Tuan Holmes membantu perusahaan mengurangi jumlah penggunaan perusahaan ya dengan bermacam-macam cara. Ya, jadinya si konsultan pajaknya Holmes ini membantu perusahaan tersebut supaya bisa mengurangi besarnya PPh pajak terutang badan ya dengan menggunakan berbagai macam metode yang ada. Nah, contohnya memastikan perusahaan dikenai pajak atas laba yang kecil. Ya, tentu kita bisa memastikan perusahaan tersebut dikenakan pajak atas laba yang kecil. Lalu meraih semua dana dan intensif investasi, kemudian mendepresiasi aset perusahaan dalam jumlah maksimum yang diizinkan peraturan perpajakan, dan pengurangan-pengurangan lain yang memungkinkan. Ya, sebagai konsultan pajak yang nantinya menangani kasus perpajakan yang ada di dalam Polycon Lenses Company, tentu konsultan ini berusaha menerapkan atau memperoleh mendapatkan pajak penghasilan terutang yang jauh lebih kecil ya, supaya PPh terutang badan atau corporate income tax yang berlaku di negara tersebut, yaitu jumlah pajak terutangnya menjadi lebih kecil. Kemudian yang kedua, meraih semua dana dan intensif investasi ya. Dengan melakukan meraih semua dana dan juga intensif investasi ini, si Polycon Lens Company tentunya dia berusaha bisa melakukan atau eh, menjaga supaya dana yang ada di dalam perusahaan itu tetap terjaga dengan baik sehingga iklim investasi yang terjadi di dalam perusahaan pun menjadi lebih sehat. Lalu yang ketiga, mendepresiasi aset perusahaan ya dalam jumlah maksimum yang diizinkan oleh peraturan perpajakan. Nah, mendepresiasi aset perusahaan berarti kita menggunakan biaya penyusutan dong. Nah, kalau biaya penyusutan tentunya kita bisa menggunakan metode garis lurus ya yang diperkenankan menurut pajak. Ya, ini bisa
Lakukan salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak yang baik. Menggunakan metode garis lurus karena yang memang diperkenankan oleh pajak adalah straight line method. Nah, metode ini nanti harus digunakan dan kita bisa memasukkan unsur-unsur biaya penyusutan atau biaya depresiasi sebagai biaya yang diperkenankan menurut pajak atau deductible expenses. Lalu yang berikutnya adalah pengurangan-pengurangan lain yang memungkinkan. Nah, pengurangan-pengurangan lain ini bisa dikatakan kita kumpulkan semua biaya-biaya yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian biaya-biaya tersebut tentunya akan bisa dikurangi ya besarnya penghasilan yang diterima oleh Polycon Lens Company. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman tentu bisa melihat perbedaannya, ya. Perbedaan yang berkaitan dengan perusahaan manufaktur domestik yang dialami oleh Polycon Lens Company ya dalam hal memproduksi lensa akrilik sebagai bahan utama untuk membuat kaca pembesar atau mikroskop ya seperti itu. Ya, jadi tentunya pengurangan itu nggak semua yang diperkenankan. Teman-teman bisa membedakan ya. Ada biaya yang diperkenankan menurut pajak, tapi ada juga biaya yang tidak diperkenankan menurut pajak. Di satu sisi memang diperbolehkan, tapi di satu sisi tidak diperkenankan. Contohnya, kalau biaya seragam pegawai diberikan kepada hanya beberapa orang saja, tentu bisa dikatakan nggak bisa ya dikategorikan sebagai deductible expenses. Tapi kalau seragam pegawai dialokasikan untuk karyawan, tentu bisa dikatakan masuk sebagai deductible expenses. Contoh kecilnya seperti itu. Atau misalnya biaya makan minum, biaya catering yang diberikan kepada hanya manajer dan direksi saja, dan bawahannya nggak dikasih biaya catering atau tidak dikasih makan siang. Nah, hal ini tentunya kita tidak bisa mengakui, ya nanti nggak bisa diakuin atau nggak bisa dijadikan sebagai deductible expenses. Ya, kalau nggak bisa jadi deductible expenses, akan membahayakan ya. Kita udah terlanjur mengakui ya tentunya kalau berdasarkan versi laba komersial menurut standar akuntansi keuangan diperkenankan. Tetapi kalau dari sisi ketentuan perundang-undangan perpajakan tentu tidak diperbolehkan ya seperti itu. Ya, semoga memberikan penjelasan yang lebih gamblang. Nah, perundang-undangan perpajakan perusahaan dan besar negara itu berisi ketentuan laba yang dikenakan pajak dapat dikurangkan sesuai dengan keadaan tertentu. Dan konsultan perencanaan pajak yang baik diperlukan untuk memaksimumkan keuntungan serta kelonggaran yang diizinkan oleh hukum pajak perusahaan domestik. Ya, tentunya teman-teman bisa melihat bahwa bahwa konsultan perencanaan pajak ini tentu dia berusaha ya semaksimal mungkin supaya nantinya laba yang dikenakan pajak itu menjadi lebih kecil. Tentunya seperti itu. Memang dari satu sisi perusahaan menginginkan labanya besar, tetapi kalau dari sisi pajak kan tentu ogah ya kita bayar pajak yang tinggi. Kita berusaha menerapkan memperoleh laba yang dikenakan pajaknya itu menjadi lebih kecil ya seperti itu. Kemudian konsultan perencanaan pajak yang baik juga diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan serta kelonggaran yang diizinkan oleh hukum pajak perusahaan domestik tersebut. Ya, bagian ini secara prinsip membahas mengenai kemampuan perusahaan domestik untuk memaksimumkan laba setelah pajak untuk kegiatan di luar negeri. Ya, seperti itu. Nah, di sana prinsip yang membahas mengenai kemampuan perusahaan domestik untuk memaksimumkan laba setelah pajak untuk kegiatan di luar negeri sebenarnya lebih mengarah kepada PPh pasal 24 ya, kredit pajak luar negeri. Ya, misalnya ketika salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, katakanlah PTA, kemudian menanamkan saham atau memiliki saham juga di luar negeri, katakanlah di Brunei Darussalam, lalu pada saat Brunei Darussalam membagikan dividen, dividennya akan dikirimkan ke Indonesia, tentu dividen yang dikirimkan ke Indonesia harus dikenakan pajak atas dividen pastinya karena
Pajak atas dividen inilah yang dinamakan sebagai PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri yang nantinya bisa dikreditkan sehingga mengurangi besarnya pajak penghasilan yang terutang. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya tadi berkaitan dengan memaksimumkan laba setelah pajak untuk kegiatan di luar negeri, diasumsikan kesempatan perencanaan pajak dihasilkan dari kegiatan domestik murni yang dimanfaatkan sepenuhnya. Ya, jadi kita boleh melakukan tax planning atau perencanaan pajak dengan memperoleh penghasilan dari luar negeri tadi ya. Kebetulan penghasilannya dalam bentuk dividen, pendapatan atas dividen. Nah, atas dividen sendiri memang dikategorikan sebagai penghasilan ya menurut pajak dan nantinya akan dikurangkan atau akan dipajak atas dividen. Nah, pemotongan pajak atas dividen ini yang bisa kita kreditkan di Indonesia ya seperti itu. Nah, kita lihat pada slide berikutnya di slide keempat, persyaratan untuk perwakilan luar negeri. Ya, di sini Polycon Lens Company di negara A dengan perwakilan luar negeri, kantor atau agen B. Nah, saya pernah menjelaskan sebelumnya pada perkuliahan kita membahas tentang bentuk usaha tetap atau badan usaha tetap. Nah, konsep dari BUT itu sebenarnya yang terjadi ya, dialami oleh Polycon Lens Company ini yang memproduksi lensa akrilik dalam rangka untuk membuat mikroskop atau kaca pembesar. Nah, si Polycon Lens Company di negara A tentunya apa? Tentunya dia nanti memiliki perwakilan di luar negeri ya. Apalagi saya sampaikan ini contohnya T atau bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap itu kan terdiri dari bengkel, showroom, ya. Kemudian ada kantor, misalnya ruko, atau misalnya juga dia mendirikan kantor pabrikan yang dipakai sebagai cara untuk atau dijadikan sebagai kantor perwakilan sementara, ya kantor perwakilan. Jadi perusahaan utamanya itu ada di mana? Perusahaan utamanya itu ada di luar negeri, induknya ada di luar, tetapi kantor cabangnya ada di Indonesia, katakan seperti itu, ya. Tentunya harus diterapkan kalau misalnya BUT-nya ada di Indonesia, BUT itu memiliki kedudukan seperti seorang wajib pajak ya, seorang wajib pajak dalam negeri. Kalau misalnya BUT itu bisa dikatakan dia juga sebagai pengusaha kena pajak badan. Nah, pengusaha kena pajak badan sendiri bisa melakukan penerbitan faktur pajak atau e-faktur, lalu bisa melakukan pengkreditan pajak-pajak yang ada di Indonesia seperti PPh pasal 23, PPh 21, 22 dan juga 25 ya. Itu adalah persyaratan yang nantinya bisa dialami oleh sebuah BUT bentuk usaha tetap. Nah, si bentuk usaha tetap itu karena dia kedudukannya seperti wajib pajak badan atau orang pribadi di Indonesia, maka dari itu dia bisa dikatakan sudah tunduk kepada undang-undang pajak domestik ya, bukan lagi mengacu kepada tax treaty sebenarnya kalau dikatakan sebagai BUT. Kecuali kalau bentuk usahanya itu bukan BUT, misalnya masih XYZ Ltd atau misalnya ABC SDN BHD dari Malaysia atau Singapura ya seperti itu. Nah, tentunya dia harus dikenakan pasal 26 sebesar 20%. Tetapi kalau bentuknya adalah bentuk usaha tetap, tentu dia sudah dikenakan PPh badan 25% tarifnya, lalu dia bisa mengkreditkan PPh pasal 23 atas belanja jasa, mengkreditkan PPh pasal 22 atas impor barang, ya. PPh 21, pemotongan atas gaji karyawan, dan pemotongan PPh pasal 25 adalah untuk angsuran pajak, ya, seperti itu. Ya, sehingga teman-teman bisa melihat perbedaannya bahwa kalau si Polycon Lens Company ini didirikan di Indonesia tentu langsung berlaku tax treaty atau berlaku undang-undang pajak yang berlaku kita mengacu kepada tax treaty. Tapi kalau misalnya dia memiliki perwakilan luar negeri, kantor atau agen B di negara Indonesia,
Nah, tentunya kantor atau agen B inilah yang memiliki kedudukan sebagai sebuah BUT tetap, ya sudah didaftarkan sebagai BUT di Indonesia, sehingga berhak untuk sama-sama memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi, ya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan keuntungan dari adanya perwakilan perusahaan. Ya, apa sih keuntungan dari adanya perwakilan perusahaan? Yang pertama, menyediakan tempat yang tetap untuk memasarkan persediaan lensa dan juga memberikan contoh penggunaannya untuk teleskopis dengan model yang dikirimkan dari negara. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa dengan memiliki perwakilan perusahaan, misalnya di Indonesia katakanlah ya, jadi ada tempat yang tetap. Kalau misalnya direksinya datang ke Indonesia, begitu dia mau berkunjung ke Bali, dia bisa perwakilannya. Mau mengadakan meeting ya punya kantor perwakilan ya langsung datang aja ke kantor perwakilan. Ya, seperti itu. Kemudian kantor perwakilan ini dia juga bisa menjadikan tempat perwakilan ini dalam rangka untuk memasarkan persediaan lensa dan juga memberikan contoh penggunaannya untuk teleskopis dengan model yang dikirim dari negara A. Ya, biasanya pembeli potensial merasa jauh lebih yakin ya kalau melihat barangnya. Tapi kalau dia baca dari brosur atau mengunjungi website, dia merasa apa? Merasa nggak terlalu yakin. Tapi begitu dia sudah melihat lensanya, oh saya udah tahu berarti saya mau beli lensa tersebut ya karena sudah ada tempat atau barang yang bisa dipajang ya ada etalasenya. Nah, kemudian keuntungan dari adanya perwakilan perusahaan yang kedua memutar slide yang dapat menarik konsumen potensial. Nah, jadi adanya pemutaran eh, tempat yang namanya slide untuk menarik konsumen potensial. Jadi orang lebih apa? Lebih senang tentunya kalau si pembeli potensial ini akan lebih yakin ya, udah ada PowerPoint-nya, sudah ada slide-nya, bisa langsung bertanya secara langsung. Kemudian yang kedua ada langsung juga bisa melihat-lihat dari etalase yang disajikan ya, barangnya apa, produk yang mau dijual ya. Jadi lebih merasa yakin dan ada unsur kepastian di sana. Ya, akhirnya semakin meyakinkan customer atau konsumen untuk melakukan pembelian atas barang tersebut. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ya berkaitan dengan keuntungan dari adanya perwakilan perusahaan yang ketiga, menghindari informasi lain yang mungkin mempengaruhi penjualan potensialnya. Ini berarti ada kompetitor ya, misalnya ada pesaing, sama-sama jualan lensa akrilik juga ya, atau sama-sama jualan kaca pembesar. Tentu masing-masing pasti punya keunggulan kan. Masing-masing juga memiliki inovasi terhadap produk yang dipasarkan, lalu mereka juga senantiasa setiap hari memberikan kemudahan-kemudahan kepada customer untuk melihat barang-barang mereka dipajang di etalase yang ada di kantor perwakilan, ya. Tentu akan memberikan tadi satu ada unsur kepastian daripada customer, kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya ada pesaing, ya, begitu ada pesaing bisa dihindarkan. Ya, kita bisa memberikan, nih loh, sebaiknya Bapak beli produk yang ini, lalu diberikan diskon, lalu di benar-benar di entertain dengan sedemikian rupa sehingga si customer mau membeli barang yang ada. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, formasi anak perusahaan penjualan luar negeri ya, di sini teman-teman bisa melihat ini nah berubah nih langsung namanya. Tadi di atas namanya Polycon ya. Ya udah kita
asumsikan Polycon ya, Polycon Lens Company di negara A, kemudian terbagi atas dua, satu ada kantor atau agen B di negara B. Kemudian ada cabang penjualan juga luar negeri, namanya Luna Technics Company. Ya ini kasus seperti ini bisa terjadi ya, bahkan karena yang namanya affiliated company itu memiliki anak-anak cabang yang banyak, ada induk perusahaan sama pasti ada anak cabang. Tentu melibatkan ada yang namanya kantor, agen, lalu juga ada cabang penjualan dan itu tersebar di hampir seluruh dunia. Ya, katakanlah seperti saya pernah kasih contoh, induknya ada di Amerika Serikat, tapi dia memasarkan produknya adalah di Indonesia. Tetapi ternyata untuk memasarkan produk bukan hanya di Indonesia, tapi juga meminta Malaysia untuk memberikan bahan-bahan mentah. Ya, jadi dia supply bahan mentah dari Malaysia, dia pasarkan juga penjualannya di Malaysia, dan dia juga memasarkan tujuan utamanya sebagai tujuan customer potensialnya itu ada di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga kita harus berhati-hati dalam menerapkan pemotongan pajak penghasilan. Ya, kita nggak bisa, ya udah Pak, saya potong PPh yang ada di Malaysia. Ya, itu hati-hati. Karena kenapa? Indonesia nggak punya otoritas untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima di Malaysia. Indonesia hanya boleh memotong pajak untuk penghasilan yang diterima di negara kita sendiri ya. Kalau diterimanya penghasilan tersebut di Malaysia ya bukan masuk dalam kewenangan kita untuk memotong pajak tersebut. Ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam formasi anak perusahaan di Polycon Lens Company di negara A, ya teman-teman bisa melihat, oh kalau misalnya kantor atau agen B, bentuknya bisa bentuk usaha tetap. Tapi kalau yang kedua, cabang penjualan luar negeri, Luna Technics Company ini, ya dia juga ada cabangnya. Ya bisa dikatakan sebagai brother sister company, ya kan? Brother sister company tersebut tentunya apa? Bisa tindak sebagai cabang penjualan, ya ikut membantu melakukan penjualan, ya seperti itu. Tapi misalnya cabang penjualannya selain ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Brunei Darussalam, ada di Thailand. Tapi dia punya juga bentuk usaha tetap atau kantor agen B di negara Indonesia. Katakanlah negara B adalah negara Indonesia. Nah, ini pun kita bisa melihat ya bagaimana mekanisme pajak yang bisa kita terapkan. Nah, contohnya tadi, kalau cabang penjualan luar negeri, kalau misalnya di sini adalah kantor agen B, ya berarti berlaku kantor atau agen B ini berada di negara Indonesia. Berarti berlaku undang-undang pajak domestik yang ada di negara kita. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ternyata di si Polycon Lens Company tersebut dia punya perusahaan lainnya dan dia punya agen-agen juga yang lain dan tentu harus dikenakan undang-undang pajak domestik. Nah, kejadian seperti ini seperti yang tadi saya kasih contoh ya, misalnya ada pembagian dividen dari Polycon Lens Company di negara A. Kemudian dividennya dibagikan ke BUT yang ada di negara Indonesia ya, kepada kantor atau agen B di negara Indonesia. Berarti Indonesia harus memotong pajak atas dividen tersebut, ya. Karena pajak atas dividennya diterima dari Polycon Lens Company, tetapi apa? Si Indonesia ini berhak untuk melakukan pemotongan pajak atas dividen. Nah, si kantor atau agen B karena dia bertindak sebagai BUT, dia diperbolehkan untuk mengkreditkan pajak atas dividen tersebut. Ya, itu kemudahannya. Akhirnya si BUT, misalnya nih, BUT punya PPh terutang badannya adalah 100 juta. Karena dia punya kredit pajak luar negeri, PPh 4 ya, pajak atas dividen tadi, katakanlah ada 40 juta. Berarti PPh terutang badan yang harus B bayarkan ke negara hanya 60 juta. Ya, jadi dia eh, merasa untung dong tentunya kan. Tadi saya PPh terutang badan saya 100 juta. Lalu tiba-tiba saya punya kredit pajak luar negeri. Ya, tadi saya dipotong pajak atas dividen. Akhirnya saya dipotong 40 juta. Ternyata saya bisa mengkreditkan sebesar 40 juta.
Yang harusnya bayar ke negara 100 juta, sekarang hanya bayar ke negaranya adalah 60 juta rupiah. Ya itu sebenarnya kelebihannya ya. Dengan menggunakan apa? Menggunakan metode pengkreditan pajak di luar negeri. Ya sebenarnya kalau bisa saya katakan berkaitan dengan kasus ini, itu sebenarnya kita lebih membahas tentang pajak penghasilan pasal 24. Ya lebih ke arah pasal 24. Karena kalau misalnya PPh pasal 23 ya boleh ya digunakan juga kalau misalnya si BUT dia memotong misalnya dia dipotong PPh pasal 23 kebetulan karena dia jualannya jualan jasa sesuai dengan PMK 244 2008 Junto PMK 141 2015. Ya dia bisa mengkreditkan PPh 23-nya atau kalau tadi si BUT melakukan impor barang juga ya ada PPN masukan, PPN masukannya bisa dikreditkan, gitu dong. Lalu PPh pasal 22 juga bisa dikreditkan. PPh 22 dikreditkan di PPh Badan, PPN masukan tadi dikreditkan di SPT PPN. Ya, jadi bisa dimanfaatkan. Uang yang dikeluarkan itu nggak percuma dong. Kalau misalnya si BUT ini melakukan impor barang. Tambah lagi ya, misalnya nih kalau ada biaya masuk tambahan, nah itu sebenarnya pengeluaran ya karena ini merupakan penerimaan negara bukan pajak, tetapi bukan pajak karena masuk ke dalam kategori Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya di dalam kewenangan DJBC. Sehingga apa? Pada saat si WP dipotong bea masuk dan bea masuk tambahan ya konteks Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nah itu tidak bisa dikreditkan. Nah itu yang menurut saya terbuang percuma ya. Pak, tapi kalau misalnya biaya masuk sama biaya masuk tambahan tidak bisa dikreditkan, berarti saya harus pakai apa, Pak? Nah, untuk hal ini teman-teman bisa menggunakan memasukkannya sebagai unsur biaya ya. Nah, biayanya jelas-jelas adalah deductible expenses ya. Karena kan kita impor barang berarti ada kaitannya unsur untuk mendapatkan, memperoleh, menerima penghasilan kan. Kita mengeluarkan biaya tertentu dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut. Berarti begitu saya mengeluarkan biaya masuk atau bayar biaya masuk sama biaya masuk tambahan pada saat melakukan impor barang, dengan demikian tentunya apa? Saya bisa menggunakan biaya masuk dan biaya masuk tambahan itu sebagai biaya ya, deductible expenses. Seperti itu. Ya, kemudian Polycon mencapai kesuksesan melalui penjualan ekspor. Ya, namun setelah beberapa tahun diambil kesimpulan bahwa perusahaan tidak akan mencapai potensi penuh tanpa memiliki perwakilan penjualan luar negeri. Ya, jadi gini ya, dengan catatan eh, perusahaan itu sebenarnya bisa memaksimalkan pemberlakuan perencanaan pajak atau tax planning tadi. Ya, kalau saya tadi bilang adanya penjualan ekspor ya, kalau si Polycon ini mencapai kesuksesan melalui penjualan, ya saya sebutnya Polycon ya, nggak Polygon, karena tadi sesuai dengan kasus di atas sebutannya Polycon. Pada saat melakukan penjualan ekspor, PPN-nya 0%. Ya, tentu nggak ada pajak yang kita bayarkan. Ini sebenarnya memudahkan siapa? Memudahkan juga pengusaha kena pajak. Saya jualan ke luar negeri nggak dikenain pajak sama sekali. Ya justru lebih menguntungkan. Akhirnya lama-lama pengusaha-pengusaha di Indonesia lebih memilih untuk jualan ke luar negeri, ya kan? Daripada jualan di negara Indonesia. Karena jualan di negara Indonesia dikenakan PPN masukan, mengakui PPN keluaran, dan mengakui PPN masukan. Seperti itu. Ya pasti perusahaan yang sering melakukan ekspor SPT PPN-nya senantiasa lebih bayar dong. Ya, kalau misalnya dia jualan PPN masukan juga dia nggak ada, atau malah bisa dikatakan malah LB terus kan, PK-nya nggak ada, tapi PM-nya kan ya kreditkan. Beli kendaraan kreditkan, beli alat tulis kantor selama ada PPN-nya dia kreditkan dan sebagainya, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah bisa disimpulkan bahwa perusahaan tidak akan mencapai potensi penuh tanpa memiliki perwakilan penjualan luar negeri. Jadi dasarnya apa nih Pak?
Kenapa sih Bapak bisa mengatakan demikian? Karena kalau kita jualan di luar negeri, punya kantor perwakilan tadi tentu memudahkan siapa? Memudahkan kita semua atau memudahkan perusahaan untuk mendapatkan customer potensial. Ya, si customer potensial bisa langsung datang ke kantor atau ke showroom melihat barangnya secara langsung. Ada nih contohnya. Ya, kalau mau beli silahkan. Sudah ada contohnya ya, seperti itu. Nah, kemudian meskipun berguna untuk melayani organisasi, perusahaan pusat mempertimbangkan bahwa negara C menyediakan fasilitas lebih banyak untuk operasi penjualan langsung. Dan Tuan Holmes meresmikan Luna Technics Company untuk tujuan tersebut. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat ya, berkaitan dengan si negara B ini memang berguna untuk melayani organisasi. Karena tadi saya bilang negara B bertindak sebagai BUT ya, kantor perwakilan atau agen. Nah, perusahaan pusat tentu mempertimbangkan bahwa negara C memang menyediakan fasilitas lebih banyak untuk operasi penjualan langsung. Dan Tuan Holmes meresmikan Luna Technics Company untuk tujuan tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman bisa melihat bahwa apa berkaitan dengan kalau tadi si C adalah sebagai fasilitas untuk melakukan penjualan langsung, lalu si B ngapain, Pak? Ya, si B adalah kantor perwakilan. Yang namanya kantor perwakilan bisa dipakai satu buat si direksinya kalau misalnya datang ke negara yang bersangkutan, negara mitra P3B ini, kemudian dia bisa meeting di kantor tersebut satu, atau misalnya ada administrasi, kemudian bisa hire staff, hire pegawai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Polycon akan berhadapan kembali ya dengan keputusan mengenai pendirian cabang atau anak perusahaan di negara C. Ya, Polycon itu akan berhadapan kembali dengan keputusan mengenai pendirian cabang atau anak perusahaan di negara C. Di samping pertimbangan non-pajak, harus dipertimbangkan juga implikasi pajak atas bentuk entitas yang berbeda. Ya, teman-teman bisa melihat hal demikian. Ya, untuk ketika dia Polycon tersebut berhadapan kepada sebuah keputusan, ya sebaiknya saya buka cabang lagi atau enggak? Saya bikin ada anak perusahaan lagi atau enggak di negara C? Di samping pertimbangan non pajak, harus dipertimbangkan juga implikasi pajak atas bentuk entitas yang berbeda. Ya kalau cuma sekedar eh, tempat untuk jualan ya bisa. Kalau dia nggak mendirikan sebagai BUT di Indonesia ya dianggap kena PPh pasal 26 20% ya kan. Masuk aja. Ya kemudian berkaitan dengan implikasi pajaknya pasti dia sudah berpikir ya, lebih baik saya mendirikan BUT atau kalau bisa sekalian aja saya bikin bentuk perseroan terbatas supaya bisa memanfaatkan semua jenis pajak yang ada di negara ini. Ya, seperti itu. Ini ada perlakuan yang demikian. Ya, jadi kita nggak sembarangan juga ya kalau perusahaan dari luar mendirikan usaha di lain, tentu dia sudah melihat implikasinya nantinya. Ada nggak saya kena pajak? Lalu tahu memberlakukan tax holiday atau tax haven nggak? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dia nanti berpengaruh nggak terhadap hal-hal yang lain dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, tentunya harus dipertimbangkan implikasinya apa saja yang harus dijalankan. Nah, kemudian kita lanjutkan pendirian pabrik manufaktur luar negeri ya. Polycon Lens Company di negara. Di sini ada tambahan kasus lagi. Polycon Lens Company di negara A ini kantor agen B di negara B. Kemudian ada Luna Technics Company di negara C.
Kemudian ada lagi pabrik manufaktur di luar negeri, Polycon Manufacturing. Ya, teman-teman bisa melihat berkaitan dengan hal tersebut bahwa ada kantor atau agen B di negara B, Luna Technics Company di negara C, dan pabrik manufaktur di luar negeri, Polycon Manufacturing. Nah, ini beberapa pendirian pabrik manufaktur. Tentu perusahaan induk, yaitu Polycon Lens Company tersebut, dia sudah berpikir lebih jauh ya. Kalau saya mendirikan pabrik manufaktur di negara lain, tentu akan dampaknya demikian. Ya, lalu ada Luna Technics, lalu ada perusahaan pabrik manufaktur yang lain, bahkan ada kantor agen dan seterusnya. Bisa jadi ya, bukan hanya terdiri dari 3 kantor cabang beserta dengan pabrik manufaktur dan perusahaan-perusahaan yang mendukung, tetapi dia bisa melibatkan sampai 10, 15, bahkan 20 pendirian pabrik manufaktur di luar negeri. Ya, seperti itu dalam rangka supaya penjualan semakin pesat. Ya, peningkatan penjualan semakin pesat karena apa? Karena punya pabrik di masing-masing negara. Ya, itu jadinya kelebihan daripada perusahaan tersebut. Ya. Nah, tujuan untuk mendirikan perusahaan manufaktur luar negeri adalah sebagai berikut ya. Teman-teman bisa melihat untuk memampukan kelompok dalam membeli bahan plastik khusus dengan harga lebih rendah daripada pasar dalam negeri. Ya, jadi tujuan untuk mendirikan pabrik manufaktur luar negeri adalah untuk memampukan kelompok membeli bahan plastik khusus dengan harga lebih rendah daripada pasar di dalam negeri. Ya, tentu teman-teman bisa melihat apa untuk tujuan yang pertama ini, kalau misalnya bisa mendapatkan harga yang jauh lebih rendah, ya kenapa tidak? Ya, seperti itu. Lebih baik saya impor aja dari luar, ternyata jauh lebih murah. Setelah saya hitung, udah dikenain PPN masukan, ditambah lagi potong PPh 22, kena lagi biaya masuk tambahan. Tentu dia sudah berpikir lebih jauh ya, lebih lanjut berkaitan dengan hal ini. Ya, dia sudah pertimbangkan sedemikian rupa bahwa apa? Bahwa nantinya berkaitan dengan pembelian barang daripada saya beli produk tersebut di dalam negeri yang nanti saya kena PPN dan lain sebagainya, sekalian aja beli impor dari luar. Ternyata harganya jauh lebih rendah. Seperti itu dalam rangka membeli bahan plastik khusus. Kemudian yang kedua, untuk menghemat biaya transportasi bahan mentah ya di sini untuk menghemat biaya biaya transportasi bahan mentah. Jadi kalau berkaitan dengan pendirian manufaktur luar negeri, dia nggak perlu lagi supply langsung dari negara induk kan, karena sudah didirikan di misalnya pabrikan manufakturnya ada di China ya, berarti harus langsung karena sudah punya pabriknya sendiri ya gampang, nggak perlu lagi beli lagi dari luar negeri karena sudah didirikan di negara tersebut atau negara yang bersangkutan ya. Menghemat biaya transportasi bahan mentah. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan biaya tenaga kerja produksi yang jauh lebih rendah ya. Di sini mendapatkan biaya tenaga kerja produksi yang lebih rendah. Nah, tentunya teman-teman juga bisa berpikir lebih jauh bahwa emang bisa Pak lebih rendah. Karena kalau kita katakan misalnya upah tenaga kerja yang ada di Asia justru lebih murah ya, apalagi di Indonesia. Makanya banyak perusahaan asing yang lebih memilih mendirikan usaha di Indonesia karena pertimbangannya upah tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan di negara mereka sendiri, yang mendapatkan biaya tenaga kerja produksi yang jauh lebih rendah. Bahkan seperti di ada daerah-daerah tertentu di Indonesia itu menerapkan UMK yang sangat rendah. Akhirnya banyak perusahaan sengaja didirikan di sana karena UMK-nya rendah seperti itu. Kemudian tujuan untuk mendirikan pabrik manufaktur luar negeri yang keempat adalah untuk mendapatkan keuntungan, ya, untuk mendapatkan keuntungan atas kelonggaran pajak yang mungkin untuk terjadi. Ya, jadi misalnya
daripada saya kayak tadi ya, kalau kita impor barang dari luar negeri, harganya jauh lebih mahal kan. Ada biaya masuk tambahan, kena PPh 22, ada PPN masuk. Ini ada 4 yang harus dibayarkan lagi di luar produk tersebut. Sehingga perusahaan asing atau induk perusahaan lebih memilih untuk apa? Ya udahlah saya melakukan mendirikan pabrik manufaktur di negara yang bersangkutan tersebut ya. Supaya pada saat membutuhkan bahan-bahan mentahnya, langsung aja ambil dari pabrik manufaktur ini dan mengolahnya langsung di sana. Ya itu justru lebih memberikan kemudahan kepada perusahaan. Perusahaan induk atau induk perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, kita lihat mendirikan anak perusahaan ya, penjualannya untuk Polycon Lens Company di negara bagian A, kata di negara A. Nah, di sana ada melibatkan kantor atau agen di negara B. Kemudian ada Luna Technics Company di negara C. Kemudian ada lagi Polycon Manufacturing Company. Melibatkan lagi cabang penjualan di Timur Jauh Polycon Sales, Timur Jauh. Lalu ada lagi cabang penjualan di Timur Tengah, Polycon Sales Timur Tengah. Lalu ada cabang penjualan di Eropa, Polycon Sales Europe. Dan ada cabang penjualan di Amerika, Polycon Sales Amerika di negara H ya. Ini adalah salah satu contoh kecil ya. Ternyata anak perusahaannya banyak Pak. Si Polycon Lens Company di negara A memiliki banyak sekali anak cabang di negara-negara lain. Bahkan apa dia punya kantor pabrikannya sendiri, ya kan? Kantor pabrikannya itu didirikan supaya memudahkan supply pada saat ingin melakukan penjualan di negara tersebut, ya nggak? Daripada saya harus impor terus-terusan, ya saya kenapa nggak saya dirikan aja BUT di Indonesia? Ya demikian. Ya tentunya kita bisa melihat hal tersebut. Lalu pernah juga ya saya ingin memberikan contoh, ini di kantor lama di mana saya bekerja. Perusahaan tersebut adalah perusahaan dari Belgia. Kemudian perusahaan dari Belgia ini namanya PT Hamon Indonesia. Lalu ada satu lagi namanya PT Yusen Logistik. Nah ini dia kurang lebih seperti ini. Yang Hamon Indonesia itu dia perusahaannya ada di Belgia dan dia punya cabang di Indonesia namanya Hamon Indonesia. Nah Hamon itu juga ada yang di Singapura, lalu ada di India, Inggris, Jepang, bahkan Hamon Belgia bekerja sama dengan Hamon Jepang dan mereka memiliki sama-sama kepemilikan saham. Sehingga pada saat membuatkan laporan keuangan, itu misalnya Hamon Indonesia harus report dulu ke Hamon yang ada di Jepang. Baru nanti Jepang akan mensosialisasikan bersama-sama dengan Belgia dan disajikan sebuah laporan keuangan konsolidasian. Ya, demikian. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh kecil di mana perusahaan ini mendirikan anak perusahaan. Ya, anak perusahaan penjualan dan dia dalam rangka memasarkan produknya, akhirnya ya udahlah saya memilih untuk mendirikan ya, saya lebih memilih untuk mendirikan cabang-cabang di negara-negara tersebut karena kebetulan belum ada ya belum ada perusahaan yang lebih detail terhadap produk yang dihasilkan ya contohnya seperti itu. Nah satu lagi ada perusahaan yang namanya Yusen Logistik ya kemarin juga saya sempat bekerja di perusahaan ini di kantor lama di mana perusahaan tersebut telah melakukan jasa ekspedisi ya. Jasa ekspedisinya satu, pengiriman dokumen, pengiriman barang kepada seluruh negara-negara yang ada di dunia. Ya, jadi Yusen ini memiliki cabang ada di Indonesia, di India, di Inggris, di Amerika, kemudian di Amerika Utara, Amerika Selatan, kemudian ada di berbagai negara-negara, ya, berbagai negara-negara yang nantinya apa? Tinggal melakukan pengiriman dokumen ya. Mereka hanya lebih main kepada jasa ekspedisi seperti DHL, Biro Tika Semesta ya.
seperti Tiki Jene. Jadi kegiatannya seperti ini, tapi dia memiliki cabang hampir di seluruh dunia. Ini kehebatannya ya. PT Yusen Logistik. Ya, Yusen itu sendiri adalah perusahaan Jepang di mana udah menjamur ya hampir di seluruh pelosok di dunia ini tuh ada Yusen. Nah, jadi begitu melakukan pelaporan juga sama, melakukan pelaporan keuangan secara laporan keuangan konsolidasian ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, berkaitan dengan penerapan hal tersebut, emang apa sih Pak pertimbangannya? Ya, keuntungannya memang jauh lebih besar kan. Kan Bapak pernah bilang kalau BUT juga, kalau dia tiba-tiba mengangkat kaki dari Indonesia, pasti akan dikenakan pajak lagi final 20% ya. Tapi kalau dia nggak angkat kaki di Indonesia, dia masih membayarkan pajak sesuai undang-undang pajak domestik yang berlaku di negara kita. Ya, tentunya ada perubahan demikian. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa apa berkaitan dengan pendirian cabang yang ada di negara lain itu sebenarnya banyak keuntungannya jauh lebih menguntungkan sebenarnya. Karena kenapa? Tadi ya biaya produksi jauh lebih murah. Satu. Kemudian yang kedua, tentu pada saat mau mencari atau memproduksi lagi nggak perlu repot-repot melakukan impor karena sudah tersedia ada pabrikan manufakturnya. Kemudian bisa merekrut atau kita bisa menjamah semua customer-customer potensial yang mana mereka berniat untuk membeli barang produk yang bersangkutan. Ya, jadi sudah ada etalasenya dipajang, lalu bisa dilihat secara langsung, bisa melakukan dan lain sebagainya secara baik ya seperti itu. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan induk telah berpikir ya, mereka telah berpikir secara matang untuk apa? Untuk melakukan penjualan. Mereka pasti akan jauh lebih drastis ya seperti itu. Bahkan kalau bisa saya ambil contoh seperti multi level marketing atau franchise ya. Ada franchise makanan di Indonesia. Perusahaan ini lebih famous di Amerika, tapi didirikanlah franchise-nya di Indonesia. Nah, begitu franchise berarti kan kita nggak perlu repot-repot kan langsung impor dari luar. Orang udah ada pabrikannya, memproduksi yang sama, bahan makanan yang sama sudah ada di Indonesia ya tinggal kita gunakan. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini sudah ada perbedaan yang detail berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan pajak PPh pasal 24-nya gimana, Pak? Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Ya, kalau bisa, kalau misalnya perusahaan induk si Polycon Lens Company di negara A ternyata membagikan dividen kepada seluruh kantor-kantor cabangnya atau cabang penjualannya ya. Nah, tentu kalau tadi saya kasih contoh kantor atau agennya di negara B, katakanlah di negara Indonesia, tentu di Indonesia bisa kita pakai, kita kreditkan pajak tersebut. Ya, tapi di negara lain kita belum tentu tahu ya sama dengan Indonesia. Karena di negara-negara lain bisa saja penerapan pajaknya kan pasti berbeda. Bisa dikreditkan atau tidak tergantung kepada undang-undang pajak domestik yang memang berlaku di negara tersebut ya. Kita harus bisa membedakan. Ya, jadi adanya perbedaan yang cukup signifikan berkaitan dengan hal tersebut. Pada saat kebetulan didirikan usaha di Indonesia dan cabang penjualan di Indonesia, bahkan mendirikan kantor atau agen di negara Indonesia,
dan langsung membuat dalam bentuk usaha tetap, nah ini langsung siap dikenakan, eh, dia bisa memanfaatkan setiap atau segala jenis pajak yang berlaku di negara tersebut. Ada PPN masukan, bisa dimanfaatkan pada laporan SPT PPN, kemudian dia bisa memanfaatkan PPh pasal 21 pada saat memotong gaji karyawannya, pada saat ada PPh pasal 22 untuk impor barang dikenakan PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 23 berkaitan dengan belanja jasa, 25 angsuran pajak, bahkan kepada PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri yang bisa kita manfaatkan ya terkait dengan hal tersebut. Nah, begitu kita lihat Pak, misalnya kalau cabang penjualan di Eropa tidak menerapkan hal tersebut, ya pasti si Eropa kalau nggak ada kredit pajak yang dia gunakan, ya mendingan saya jadikan sebagai biaya ya. Itu langsung aja dianggap sebagai biaya. Kalau memang tidak bisa diakui atau dikreditkan, ya menambah biaya tentu akan menekan besarnya laba kena pajak pada perusahaan yang bersangkutan ya seperti itu. Kalanya setiap perusahaan-perusahaan induk yang ada di belahan dunia manapun, mereka telah berpikir hal ini secara matang. Ya, mereka pelajari kira-kira negara mana yang potensial mereka untuk mendirikan pabrikan atau cabang perusahaan. Nanti dari sana masing-masing akan melakukan apa? Melakukan survei, review kepada negara tersebut, mempelajari setiap implikasi dan juga aspek perpajakan yang mungkin akan dikenakan. Ya, hal-hal apa saja yang harus dikenakan dan kita bisa, oh kalau di sini ternyata jauh lebih untung misalnya. Atau di negara-negara seperti Swedia, Puerto Rico yang menerapkan tax haven, ya kenapa enggak aja Pak kita dirikan di negara tersebut. Karena negara ini memang tidak mengenakan pajak sama sekali atau pajak penghasilannya justru jauh lebih kecil seperti itu. Kemudian pada saat memilih negara tentu harus kita pelajari ya baik-baik secara benar untuk penerapan tax holiday atau tax haven-nya. Karena kenapa bisa dikatakan demikian? Karena negara-negara yang menerapkan tax haven atau tax holiday itu sifatnya bersifat dibenci oleh negara-negara lain, ya. Negara-negara lain itu sangat membenci hal ini. Karena kenapa? Ini negara kok nggak tahu diri, masih ngasih tarif pajak yang jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain, ya. Pasti pengusaha-pengusaha di negara-negara lain lebih memilih apa? Lebih memilih untuk ya udahlah, kalau gitu gue lebih baik invest aja di gue di negara yang menerapkan tax haven atau tax holiday. Karena justru negara tax haven atau tax holiday ini justru memberikan keuntungan signifikan. Pajaknya ada yang benar-benar nggak kena pajak sama sekali ya, 0%. Ada yang benar-benar tidak menerapkan pengenaan pajak sama sekali, betul-betul 0%. Ya, akhirnya memilih negara-negara ini akan menganggap, wah ya udahlah, saya lebih baik menggunakan hal tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pendirian anak perusahaan, penjualan sangat harus kita utamakan, apalagi perusahaan yang memilih untuk mendirikan cabang ya. Ya, kalau misalnya cuma ekspansi atau bikin cabang di dalam negeri mah nggak maksimal Pak hasilnya. Kalau mau dapat yang maksimal, maksimal ya mendingan kita langsung aja datang bikin langsung di negara lain. Kayak tadi saya kasih contoh ya PT Yusen Logistik Indonesia atau PT Hamon Indonesia. Ini cabangnya seluruh wilayah di negara, hampir di seluruh negara di negara-negara lain tuh ada. Tadi saya katakan Yusen aja ada Yusen Amerika Selatan, Amerika Utara, kemudian bahkan ada di India, di Pakistan, di Jepang, di Hong Kong, Indonesia, di Thailand, ya Yusen ada di Brunei. Masing-masing negara ini telah memiliki kantor cabang. Pada saat mereka melakukan pelaporan keuangan, mereka melakukan pelaporan secara konsolidasian. Ya, laporan keuangan konsolidasian itu berarti kita memadukan seluruh anak perusahaan-perusahaan tersebut
ke dalam satu laporan keuangan utuh ya secara keseluruhan, si induk sama si anak. Ya ini sangat menarik nih. Ya di sini teman-teman akan pelajari di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 ya, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasi. Akan memadukan antara laporan keuangan induk dengan seluruh laporan keuangan anak yang ada di berbagai negara manapun. Ya, seperti itu. Dan tentunya sebagai wajib pajak ya, tentu mereka nggak bisa memilih ya, misalnya Pak saya mau memilih Pak, kalau saya mendirikan cabang di negara ini tapi saya nggak mau bayar pajak ya, emang nggak bisa begitu ya. Pada saat mereka bikin usaha di negara tertentu, mereka kan sudah pelajari implikasi pajaknya seperti apa, berarti mereka siap. Kalau sewaktu-waktu saya nanti, kalau nantinya sewaktu-waktu saya harus bayar pajak, bahkan ada pengenaan pajak secara final, ya mau nggak mau saya tetap harus tunduk terhadap undang-undang yang ada ya. Jadi jangan main bikin aturan main sendiri, emang dia tinggal di hutan kan enggak. Dia tinggal di sebuah negara yang berkekuatan hukum. Katakanlah kalau dia mendirikan usaha di Indonesia, tentu karena dia mendirikan usaha di Indonesia, ya berkekuatan hukum dia harus tunduk terhadap aturan yang ada di negara kita. Nah, kita lanjutkan. Biaya produksi kaca pembesar sekarang diusahakan lebih rendah. Ya, pada dasarnya perusahaan kalau menginginkan laba yang tinggi, pasti dia berusaha apa? Menekan biaya produksinya dong, ya enggak? Kalau bisa harus jauh lebih rendah. Biaya produksi kaca pembesar utama sekarang diusahakan lebih rendah agar Polycon Manufacturing Company mampu membuka departemen perakitan dan pengepakan, sehingga grup atau kelompok dapat menciptakan penjualan kepada penjual besar dan distributor di pasar dunia. Ya, seperti itu. Jadi, berkaitan dengan biaya produksi kaca pembesar utama, sekarang diusahakan jauh lebih rendah supaya apa memberikan keuntungan bagi Polycon Manufacturing Company, di mana mereka bisa apa membuka beberapa departemen perakitan dan pengepakan sehingga nantinya bisa menciptakan sebuah penjualan kepada penjual besar dan distributor di pasar dunia. Lalu yang berikutnya banyak faktor yang dalam menentukan lokasi yang tepat untuk keempat anak perusahaan penjualan tersebut ya. Nah, pertimbangan yang sangat relevan dalam memutuskan lokasi anak perusahaan penjualan dan kelonggaran pajak memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan atas pelabuhan bebas atau freeport. Ya, pertimbangan ini memang harus dibuat secara ada unsur relevannya ya dalam rangka memutuskan lokasi anak perusahaan penjualan dan kelonggaran pajak. Ya, kemudian supaya apa memungkinkan perusahaan dalam rangka mengambil keuntungan atas pelabuhan bebas atau freeport. Sehingga beberapa kewajiban pajak atas barang-barang yang diimpor untuk tujuan ekspor dapat dihindari. Ya, kalau misalnya kita tadi saya bilang impor biayanya banyak ya, banyak sekali yang harus kita bayarkan. Tadi ya penerimaan bukan negara, ada biaya masuk tambahan aja kita harus bayarkan juga. Ya kalau misalnya perusahaannya ada di kawasan berikat, bisa jadi jauh lebih menguntungkan ya nggak sih? Ini adalah di kawasan berikat. Terus dia memang saya impor Pak, tapi habis impor saya mau ekspor kembali. Ya habis dari impor barang, habis itu saya ekspor kembali. Setelah dia ekspor, ya mau nggak mau dia karena berada di kawasan berikat tidak dikenakan pajak dong pada pada dasarnya kan. Tentu dia tidak akan dikenakan pajak sama sekali karena habis dia impor barang terus dia kirimkan kembali. Contohnya dia impor plastik, ya biji plastik. Habis biji plastiknya diimpor, dia olah, ya perusahaan manufacturing dia olah, kemudian dia ekspor kembali. Nah ini kan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Ya kalau dari sisi PPN ya memang tidak dikenakan PPN. Tapi kalau dari sisi PPh tetap harus dikenakan penghasilan. Ya, dengan adanya kelonggaran pajak untuk perusahaan perdagangan lepas pantai atau offshore, trading company yang relevan dapat dipertimbangkan oleh perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk mata kuliah kita hari ini, mata kuliah perencanaan pajak,
pertemuan yang ke-14 ya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Akhir kata dari saya, tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi COVID-19. Tetap menjaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.